Movendor semuanya, kembali lagi di episode terbaru dari BTS atau Bincang Tentang Hoax di episode ke-12. Nah, di episode ke-12 ini ada saya, Kadenesa Andini, selaku salah satu pemeriksa fakta junior Movindo yang akan menemani teman-teman semuanya sebagai host di episode BTS terbaru kali ini. Nah, untuk Movinder semuanya yang mungkin belum tahu apa sih itu BTS, jadi konten BTS ini sendiri merupakan bagian dari program media yang merupakan program yang dilaksanakan oleh Movindo bersama beberapa mitra lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Nah, program BTS ini juga memiliki seorang project officer yaitu Mas Dedi Helsyanto. Di episode BTS kali ini, kita akan sama-sama belajar dan membahas soal kiat menangkal iklan programatik berkonten hoax pada media mainstream. Nah, oleh karena itu, kita pasti perlu belajar dari ahlinya langsung nih, teman-teman. Oleh karena itu, kita nggak sendirian, kita akan belajar dan ditemani oleh Mas Heru Margianto, selaku Managing Editor dari Kompas.com. Selamat malam, Mas Heru. Apa kabar? Halo, selamat malam, Nisa. Baik. Mas Heru sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kira-kira kalau boleh tahu sekarang ini Mas Heru kesibukannya apa aja nih, Mas? Kesibukannya ya kesibukan reguler di Kompas.com, lalu juga kesibukan bersama AJI Aliansi Jurnalis Indonesia. Kita lagi menggelar training buat para trainer-trainer baru cek fakta di Indonesia ya untuk tahun 2022. Lalu juga saya mengajar jurnalistik juga di salah satu universitas swasta di Jakarta. Wah, keren sekali, Mas. Saya udah tetap semangat untuk menangkal hoax dan miss juga disinformasi ya, Mas. Siap. Kita satu semangat lah sama Movindo. Siap, Mas. Kita berusaha menangkal hoax bersama-sama. Nah, kebetulan nih, Mas Heru, kan di episode BTS kali ini kita akan membahas soal kiat menangkal iklan programatik berkonten hoax pada media mainstream. Tapi mungkin nih di antara penonton semuanya, mungkin masih ada banyak yang belum tahu atau kurang paham soal sebenarnya iklan programatik itu apa sih? Jadi mungkin Mas Heru bisa berkenan untuk menjelaskan kira-kira apa itu iklan programatik? Oke. Iklan programatik itu adalah iklan yang terprogram. Iklan yang terprogram tampil di layar gadget kita sesuai dengan kebiasaan kita. Ini sesuatu yang keren menurut saya. Dari sisi pengiklan, iklan menjadi tepat sasaran. Karena menyasar orang-orang yang membutuhkan iklan itu. Sementara dari sisi audiens, itu juga memperbesar kemungkinan bahwa iklan yang tampil itu relevan dengan interest dia. Misalnya, saya baru-baru ini nyari di marketplace gitu ya dompet pria, dompet kulit pria karena dompet saya rusak. Nah, karena saya mencari dompet, jejak digital di komputer saya itu tahu bahwa saya sedang mencari dompet. Lalu ketika saya buka media-media mainstream gitu, kemudian di sana iklan-iklan yang muncul adalah iklan-iklan dompet. Nah, kan si pengiklan itu mendapatkan sasaran yang tepat. Saya mencari dompet dan kemudian saya juga mendapatkan iklan yang tepat karena itu sesuai dengan interest saya. Tidak ada masalah dari sisi iklan programatik karena memang ini sangat membantu baik dari sisi usernya, pengiklannya maupun dari sisi audiens yang disasar dari iklan itu. Bayangkan zaman dulu kalau pengiklan pasang iklan di televisi atau di media cetak seperti koran atau majalah, kan tidak bisa sespesifik itu ya, tidak bisa spesifik itu menyasar audiensnya. Dan juga audiens ketika melihat iklan-iklan yang tidak sesuai dengan interestnya, ya akan lewat begitu aja. Nah, dengan iklan programatik semuanya menjadi terprogram, tersasar dengan jauh lebih tepat. Yang menarik kemudian adalah iklan programatik itu juga memungkinkan komputer kita dengan komputer orang lain itu isi tampilannya beda tuh. Misalnya di Kompas.com ada iklan programatik. Teman-teman buka Kompas.com, pasti iklan yang muncul di antara layar yang satu dengan yang layar yang lain itu berbeda tergantung jejak digital di komputer masing-masing. Meskipun iklan programatik menimbulkan isu ya di Eropa terkait privacy gitu, ada yang beranggapan bahwa wah ini
privacy gue terlacak nih oleh iklan-iklan programatik ini sehingga melanggar hak-hak pribadi. Tapi di Indonesia itu kan nggak jadi isu gitu. Gitu kira-kira iklan programatik. Iklan yang terprogram. Oke, jadi iya juga benar seperti tadi yang dicontohin sama Mas Heru. Saya juga pernah tuh waktu itu saya mau cari sepatu kalau nggak salah. Sampai saya udah ketemu sepatunya tuh masih sering di media sosial saya sampai kadang masuk ke story Instagram juga ya Mas iklan programatik itu. Oh iya. Sampai saya malah jadi udah dapat beli sepatu, malah jadi tergiur pengen beli sepatu lagi. Nah, kan sesuai kan antara yang muncul sama interest kamu gitu ya. Iya, betul Mas. Nah, tadi kan Mas Heru udah menjelaskan nih soal manfaat iklan programatik baik untuk pihak yang mengiklankan maupun pihak yang melihat iklan tersebut sebagai target sasarannya. Kemudian tadi Mas Heru juga udah sempat menyinggung soal permasalahan iklan programatik tepatnya di Uni Eropa yang terkait privasi seperti itu ya Mas. Tapi kalau di Indonesia sendiri nih karena permasalahannya kan bukan di privasi seperti tadi yang Mas Heru bilang. Kira-kira ada nggak sih permasalahan atau mungkin clash antara iklan programatik dengan etika yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia atau misalkan ada permasalahan lain selain privasi itu? Ada banget. Jadi iklan programatik kan sebuah teknologi periklanan. Nah, yang menerapkan teknologi beriklanan ini ada banyak agensi periklanan berteknologi programatik gitu, itu ada banyak banget. Google Ads itu salah satunya, tapi di luar itu ada agensi-agensi yang lain. Nah, di Indonesia ada, menurut saya ada agensi-agensi yang memasang iklan-iklan programatik yang isinya adalah hoax. Narasi yang mereka bangun itu adalah hoax. Dan ini sangat menyesatkan dan ini menurut saya berbahaya gitu, bisa menyesatkan masyarakat. Setidaknya yang saya ketahui ada 3 agensi iklan programatik yang ada di media-media besar, yang ada di media-media mainstream di Indonesia, yang isinya itu narasinya menyesatkan. Jadi ini menggabungkan antara teknologi programatik iklan yang terprogram ini dengan bentuk iklannya. Nah, bentuk iklan yang ditampilkan oleh agensi-agensi ini itu suka disebut sebagai native ads atau iklan yang bentuknya kayak berita atau sering juga dibilang sebagai content marketing. Itu iklan tapi bentuknya kayak berita. Biasanya iklan dari agensi ini itu berada di bawah berita. Jadi kalau teman-teman ya melihat sebuah berita di media mainstream apapun itu, coba lihat deh di bawah berita setelah selesai baca beritanya ada kotak-kotak berjejer, yang isinya kayak berita. Yang biasanya jualnya produk-produk kesehatan atau jualnya produk-produk kayak trading gitu ya. Ada juga produk-produk yang memikat supaya bagaimana caranya menjadi kaya sejahtera dengan beli barang apa gitu. Tapi yang paling banyak adalah kesehatan, apakah penurunan berat badan, apakah diabetes, apakah ada juga yang papiloma gitu-gitu ya. Nah, itu kalau dibaca isinya itu hoax semua tuh. Dan yang parah adalah tidak hanya narasinya yang hoax, kan seolah-olah meyakinkan itu seperti cerita, seolah-olah meyakinkan padahal itu cerita karangan aja. Nah, yang parah juga adalah foto-fotonya itu foto-foto colongan. Disebutkan bahwa ini loh orang yang sudah terbukti kurus karena beli obat ini. Disebutkan namanya siapa, tapi begitu dicek ternyata itu foto colongan. Atau ada juga yang sangat menyesatkan juga menurut saya, cerita itu menjustifikasi bahwa obat ini adalah hasil penemuan dari lembaga apa yang diinisiasi oleh dokter siapa gitu. Nah, ketika kita cek ini katanya dokter si ini ternyata adalah colongan juga. Bahkan saya pernah menemukan fotonya direkayasa, jadi fotonya orang lain dan badannya Mark Zuckerberg Facebook itu ya, palanya diganti. Nah, yang kayak gini menurut saya menyesatkan karena ini cara berjualan yang tidak beretika.
marketing itu kan juga beretika ya, cara jualan itu kan juga beretika, beriklan itu juga beretika. Ini yang menurut saya yang masih ada di Indonesia, konten-konten yang menyesatkan. Problemnya begini terhadap konten yang menyesatkan. Informasi, jadi kan dulu ada propagandanya Nazi ya. Nazi itu punya jagoan propaganda namanya Joseph siapa gitu. Dia lalu mengatakan bahwa kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Nah, ada sebuah produk yang narasinya bohong, lalu itu diulang-ulang dan kemudian bahkan dimuat di media mainstream seolah-olah bukan iklan, Kalau orang melihat ini berulang-ulang, orang akan melihat ini sebagai sebuah kebenaran. Misalnya, ada salah satu iklannya menyebutkan bisa menurunkan berat badan sebanyak 15 kg selama 1 minggu, katanya begitu ya. Obat ini ditemukan oleh mahasiswa Indonesia yang sangat jenius. Lalu ketika kita cek tuh di internet, kita lacak itu jejaknya, ternyata ada narasi lain, artikel lain yang mengatakan bahwa si penemu obat pelangsing badan yang luar biasa jenius ini itu nggak 15 kg dalam seminggu, tapi 7 kg dalam sehari. Namanya sama, ceritanya sama, tapi fotonya berbeda. Dan itu foto colongan juga. Silakan aja teman-teman cari namanya Rina Kusumastuti. Ketik aja di Google Rina Kusumastuti, nanti akan menemukan, kalian akan bisa mengikuti ceritanya tuh soal Rina Kusumastuti. Dan yang lebih parahnya lagi, ada media mainstream yang menulis bahwa Rina Kusumastuti ini itu mendapat penghargaan dari Mensos Tri Risma hari ini. Jadi si media mainstream ini mengutip media sosial Instagram yang katanya miliknya Risma. Padahal sekarang itu Instagramnya, akunnya udah nggak ada tuh, itu akun palsu juga ya. Jadi saya nggak ngerti bagaimana ini terjadi. Apakah produsennya memang menciptakan sebuah ekosistem demi jualan obat itu dengan menaruh informasi di sana sini di media sosial dan kemudian masuk ke media mainstream. Dan kalau kita ngelihat, kita sering menemukan itu di berita-berita media mainstream, itu kan kebohongan yang diulang-ulang yang bisa jadi orang akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Dan ini ada banyak sekali artikel-artikel yang seperti ini dari agensi-agensi programatik yang dipasang di media-media mainstream yang isinya adalah hoax. Menurut saya ini persoalan. Serem juga ya Mas, berarti dengan munculnya banyak permasalahan itu, kemudian banyak hoax yang masuk tercantum di iklan programatik, apalagi kalau misalkan berkaitan dengan kesehatan, kan juga bahaya ya Mas, kalau misalkan publik termakan itu, terus misalkan menggunakan produknya secara berkelanjutan, nanti malah menyebabkan penyakit atau ada infeksi atau permasalahan lain terkait kesehatannya juga ya Mas ya. Persis itu dia persoalannya. Bagaimana kita bisa percaya dengan produknya kalau cara memasarkan produknya dengan model-model hoax seperti ini? Dan kalau itu terjadi, ternyata produknya juga hoax, masyarakat kemudian yang jadi korban. Betul, iya. Mas, yang niatnya pengen betul-betul mencari alternatif kesehatan, malah jadinya harus bayar untuk pengobatan yang lebih lagi ya Mas ya, karena termakan hoax itu tadi. Betul sekali. Nah, terus Mas, kan media ini kan pasti media membutuhkan pemasukan ya Mas ya. Dan seperti yang tadi Mas Heru sudah sempat sampaikan tadi, kalau iklan programatik ini merupakan salah satu sarana bagi media untuk bisa mendapatkan penghasilan itu sendiri, pemasukan itu sendiri. Nah, apakah mungkin Mas, karena media saking membutuhkan pemasukannya, jadi lebih mengutamakan kuantitas dan kurang memperhatikan isi dari iklan-iklan tersebut yang terpasang di platform media mereka, Mas? Bisa jadi.
Tapi tidak semua iklan programatik jelek ya. Teknologi programatik dan iklan programatik itu tidak jelek. Hanya persoalannya ada pada 3 agensi iklan programatik di Indonesia yang beroperasi di Indonesia secara resmi, yang dipasang oleh media-media itu. Bisa jadi medianya tidak tahu, karena saya juga tahu ada beberapa teman yang ternyata tidak tahu bahwa isi iklan programatik itu isinya adalah misinformasi semuanya, hoax semuanya. Tapi juga ada yang tahu, ada teman saya di media yang begitu tahu bahwa isunya hoax itu kemudian dia memutus kerjasama dengan iklan agensi ini. Tapi juga ada yang tidak tahu, ada yang tahu tapi kemudian masih melanjutkan. Persoalannya memang tidak sederhana. Karena media butuh pemasukan dan sekarang memang situasi yang sangat kompleks gitu ya buat media untuk bertahan hidup di tengah persaingan industri, tidak hanya antar media tapi juga persaingan industri global di digital gitu ya, di internet. Nah, ini lalu kemudian tergantung sikap medianya apakah kemudian mereka mau mengambil sebuah keputusan yang berani atau tidak terhadap hal-hal ini. Karena ini sebenarnya lucu, ini paradoks. Media yang sesuai dengan undang-undang pers ya, yang berada di bawah naungan Dewan Pers, yang mengikuti seluruh standar jurnalisme, itu kan mewartakan kebenaran. Jurnalisme itu prinsipnya adalah verifikasi, independen dan akuntabel. Mewartakan, mencari kebenaran dan menyampaikannya kepada publik. Tapi pada saat yang bersamaan, media yang punya kitoh menyampaikan kebenaran justru mengambil keuntungan dari iklan-iklan yang isinya adalah bukan kebenaran, yang istilahnya adalah hoax. Nah, ini menurut saya paradoks. Tapi ini situasi yang memang tidak sederhana terkait bisnis di media. Tapi saya kira akan sangat membanggakan, akan sangat menyenangkan jika media-media di Indonesia berani mengambil sikap untuk tidak menjadi penyebar hoaks. Jadi memang media ini harus selalu patuh terhadap etika persnya dan etika jurnalistik ya Mas, jadi harus menyebarkan kebenaran, kemudian melaporkan kebenaran. Jadi memang sebaiknya semakin teliti untuk melakukan verifikasi informasi, apalagi isi-isi yang terkandung dalam iklan-iklan programatik yang terpasang di platformnya ya Mas ya. Iya, akan sangat membanggakan buat kita gitu ya jika media-media mainstream di Indonesia yang memasang iklan-iklan dari 3 agensi itu menyelidiki benar nggak sih isinya, atau paling nggak mereka sadar, oh ini isinya ternyata nggak benar semuanya. Nah, itu akan sangat membanggakan buat kita. Nah, Mas, tadi saya tertarik nih sama penjelasan dari Mas Heru. Tadi Mas Heru bilang kalau 3 agensi iklan programatik yang bermasalah itu merupakan agensi resmi ya Mas, yang beroperasi di Indonesia. Nah, kira-kira saya pengen tahu Mas, gimana sih Mas caranya untuk mendapatkan lisensi atau titel sebagai agensi iklan programatik resmi? Karena kok sudah resmi tapi ternyata masih tetap menyebarkan hoax atau mis dan disinformasi ya Mas? Saya kurang tahu tuh ya. Yang jelas ada kantornya di Indonesia. Pegawainya juga orang-orang Indonesia. Tapi saya nggak ngerti soal izin-izin periklanan itu ya. Saya nggak tahu itu. Dan konten-kontennya juga yang saya temukan kebanyakan konten luar yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi itu produk dari luar negeri, agensinya juga agensi yang asalnya dari luar negeri, dia produk iklan kayak gitu, lalu ketika masuk Indonesia itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya kemudian ketika kita selidiki ya, ini banyak fact checker ya di sini, ketika teman-teman kita para fact checker ini menyelidiki, kita menemukan konten berbahasa Inggrisnya. Itu kalau kita bandingkan dengan konten bahasa Indonesia sama tuh ceritanya sama gitu, misalnya tentang penjual pizza yang tiba-tiba menjadi kaya karena ikut akun trading apa gitu. Tapi kemudian orangnya juga sama tapi namanya beda. Kalau di India namanya ya pakai nama-nama India, lahir di kota India. Kalau di Indonesia disebut namanya pakai orang Indonesia tapi lahirnya di Bekasi, tapi fotonya sama, orangnya sama. Nah, ini kan
ya lucu ya, menyesatkan lah menurut saya. Iya, Mas. Kalau apalagi kalau langsung diterjemahkan dari bahan asing, materi asing itu bisa lost in translation juga ya, Mas. Untuk hal bagian yang menyesatkannya juga bisa karena lost in Ya, translation ya. mungkin ya, saya nggak menyelidiki tuh. Saya hanya baca bagian sekilas di awal-awal, loh kok ceritanya sama ini. Oke, Mas. Nah, mungkin dari Mas Heru nih, menurut Mas Heru, selain teman-teman media bisa lebih mengetahui dan lebih teliti lagi dalam verifikasi informasi yang terkait dalam iklan programatik, kira-kira ada metode apa lagi nih, Mas? Langkah-langkah apa lagi yang bisa diambil oleh teman-teman media semuanya untuk bisa membersihkan iklan programatik dari potensi mis atau disinformasi? Setiap media pasti punya nilai-nilai value-nya sendiri ya. Mereka punya sikap-sikap dan prinsip sendiri. Apakah mereka memutuskan untuk memasang iklan-iklan jenis itu atau tidak, itu pasti berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka gitu. Dan saya kira yang perlu kita lakukan juga adalah, ini terutama Mavindo gitu ya, memberi kesadaran yang lebih luas tentang literasi digital kepada masyarakat luas. Tentang iklan itu ada di media, kita nggak bisa ngapa-ngapain lah, itu keputusannya media. Dan ya cerita-cerita ini, cara kita berdiskusi, saya kira juga membangun kesadaran tentang ada sesuatu yang nggak beres loh tentang hal itu gitu. Dan kepada masyarakat nih, kalau seandainya, nah biasanya Mavindo kan banyak memiliki program-program ya bersama masyarakat, membangun literasi digital, bagaimana melakukan cek fakta, bagaimana memverifikasi informasi begini dan begitu, itu juga sesuatu yang perlu terus kita lakukan untuk membangun ketahanan masyarakat, audiens terhadap hal kayak gini supaya mereka tidak terjebak pada informasi-informasi palsu. Iya, Mas, karena kebetulan ini Mas Heru juga berpartisipasi di BTS ini sebagai cara untuk kita meningkatkan literasi digital dan menciptakan ekosistem cyber yang aman. Jadi semoga kita udah berpartisipasi dalam menangkal hoax dan juga meningkatkan literasi digital Amin, masyarakat amin, Indonesia amin. ya, Mas. Amin. Nah, mungkin karena seperti yang Mas Heru bilang tadi, dari masyarakat juga supaya tidak mudah termakan hoax, kemudian harus berdasarkan pengalaman saya sebagai fact checker nih, Mas, kayak banyak sekali masyarakat yang mudah termakan hoax karena mungkin cuma nama produknya yang beda dianggapnya itu fakta, padahal selang beberapa lama sebelumnya ada di bank serupa persis narasinya tapi menggunakan nama produk yang berbeda seperti itu, Mas. Jadi mungkin dari masyarakat lebih teliti lagi, kemudian lebih meningkatkan, benar itu tadi Mas, literasi, dan juga mau memulai verifikasi informasi supaya tidak termakan hoax yang sangat-sangat merugikan ya, Mas, ya, apalagi yang tadi di bidang kesehatan, kemudian trading itu kan bisa merugikan perekonomian juga, seperti itu ya, Mas, ya. Iya, perekonomian pribadi ya kan, dengan cerita narasi berlebihan, narasinya hoax, lalu kemudian orang merasa tertarik, ikut masuk dalam trading-trading seperti itu, tapi tidak menguasai. Nah, itu ekonomi pribadi orang itu bisa hancur kan. Iya betul, Mas, dengan iming-iming yang sangat bombastis juga ya, Mas, bisa Iya, balik betul. modal 150% dalam sehari. Itu kan kayak gitu. ya sangat menggiurkan tapi berbahaya juga, Mas, kayak nggak mungkin gitu ya, Mas, ya, sebanyak itu. Iya, betul. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi kita malam ini nih, Mas, dari Mas Heru mungkin ada pesan-pesan atau saran-saran terakhir baik buat media atau buat teman-teman Mavindo semuanya yang menonton episode BTS kali ini. Hari ini adalah hari di mana informasi itu berjejalan masuk ke dalam kehidupan kita selama 24 jam pagi, siang, sore. Dimanapun kita berada, kita ketibanan informasi yang banyak bagai air bah. Persoalannya adalah kita tidak sepenuhnya tahu apakah informasi ini benar atau tidak. Bahkan hari ini informasi-informasi palsu itu, informasi-informasi hoax itu yang menurut saya berpotensi menyesatkan, itu ada bersembunyi di media-media mainstream. Oleh karena itu penting sekali bagi kita setiap kali membaca sebuah informasi, bacalah dengan tuntas. Bacalah dengan tuntas, jangan hanya baca judulnya, pahami substansinya apa. Lalu kemudian carilah perbandingannya, benar nggak? Tidak mudah percaya begitu saja ya, tapi
cari perbandingannya apakah ini benar atau tidak. Sederhana banget caranya. Google itu menyediakan pintu untuk sampai kepada informasi yang lain. Maka ketika kita mengecek dengan cara melakukan googling, kita akan mendapatkan perspektif-perspektif yang lain tuh, perspektif-perspektif baru yang mungkin memberikan jawab atas pertanyaan yang coba kita selidiki atas informasi yang kita terima. Oleh karena itu penting banget untuk membaca informasi secara utuh dan mencari perbandingan-perbandingan informasi di tempat lain. Lakukanlah penyelidikan dengan cara googling. Kita akan mendapatkan hal-hal yang mungkin baru yang meneguhkan apakah ini benar atau tidak benar, lalu kita ragu atau tidak ragu, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Wah, terima kasih banyak Mas Heru atas sharing dan waktunya hari ini. Emang bener banget nih kita langsung belajar dari ahlinya, teman-teman vendor semua, karena kita mendapatkan banyak banget ilmu-ilmu bermanfaat yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, semoga bahasan kita kali ini juga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran bagi Mavindors dan juga teman-teman media semuanya, bahwa memang hoax itu beredar di segala macam platform ya Mas Heru ya. Bahkan sampai iklan aja loh jadi ladang buat penyebar iklan hoax. Iklan aja adalah hoax. Betul Mas. Jadi kayak sampai kita harus hati-hati, kayak kalau kita mau percaya suatu informasi benar-benar harus diverifikasi dan dicari kebenarannya. Jangan langsung percaya, jangan langsung share, pelajari dulu, verifikasi dulu gitu ya Mas ya. Ya. Nah, demikian hari ini episode BTS kali ini, Mavindors. Terima kasih atas waktunya Mas Heru. Kemudian Mavindors juga bisa komen di kolom komentar di bawah video ini tentang pendapat soal konten BTS malam ini, atau kalau Mavindors ingin mengusulkan topik atau tema tertentu yang bisa kita bahas di BTS episode selanjutnya atau di konten Mavindo lainnya, bisa banget langsung cantumkan di kolom komentar aja. Jangan lupa Mavindors untuk subscribe YouTube Mavindo untuk konten-konten edukatif yang seru lainnya yang pastinya akan diunggah ke depannya. Sekali lagi terima kasih Mas Heru atas sharing dan waktunya. Saya Kayanisa Anini dan Mas Heru Mardianto pamit undur diri Mavindors. Sampai jumpa di episode BTS selanjutnya. Jangan lupa tetap taat prokes dan jaga kesehatan. Sampai jumpa Mavindors. Bye.